Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Emma, Bu Rini. Hari ini Saudara Nur Arifin Akbar akan mempresentasikan sidang tesisnya dengan jalur lomba nih ya, betul ya Mas ya, Lomba jalur publikasi lomba. ya. Publikasi apa lomba? Lomba dengan publikasi. Lomba dengan publikasi, oke. Nanti Mas Arifin diminta untuk memaparkan ya, baik di lomba maupun di publikasinya. Nah, Waktunya sekitar 7 sampai 10 menit ya. Nanti berikutnya sifatnya tanya jawab ya, akan direview oleh kami bertiga. Oke, untuk mempersingkat waktu Mas Arifin silahkan di-share hasil karyanya. Monggo. oke. Bentar. Mana sih slideshow? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya masih Nur Arifin Akbar. Saya akan mempresentasikan untuk tesis defense saya untuk jalur lomba dengan publikasi dengan judul Solving a Trilemma for Blockchain Scalability and Security Using Novel Algorithm. Jadi kita akan menyelesaikan trilema dalam blockchain khususnya pada scalability dan security-nya menggunakan algoritma yang terbaru terkini seperti itu. Nah, kita cerita dulu mengenai lomba. Jadi lomba yang kemarin itu adalah Plasma Nation. Plasma Nation itu adalah aplikasi yang menghubungkan antara pendonor plasma dan penerimanya serta UDD dan ada namanya third party untuk insensifikasi. Jadi seperti kayak rewarding lah pakai namanya token seperti itu. Nah, di Plasma Nation sendiri kami lihat karena background-nya dulu namanya kita kan sering ketika orang mendonor plasma tuh sering kali cuma grup WhatsApp terus kita menyederhanakan itu sebagai sebuah sistem dengan ada GPS-nya dan segala macamnya supaya nanti akan terdata secara jauh lebih baik daripada yang biasa-biasa saja seperti itu. Nah, aplikasi ini sudah menjuarai salah satunya adalah Social Team of the Year 2020 pada saat hackathon di Garuda Hex. Kemudian ada juga untuk penelitiannya sudah di-accept di jurnal di Sinta 2 di Sinergi dari Universitas Mercubuana. Nah, background-nya bagaimana sih Plasma Nation itu kita buat? Jadi Plasma Nation itu seperti yang kita tahu 2020 kita mengalami pandemi namanya COVID-19 di mana di COVID-19 itu pada saat itu belum ada vaksinnya karena virusnya masih terus bermutasi. Yang kedua, pasiennya cukup parah apalagi yang dari lansia ataupun dari orang-orang yang imunitasnya lemah seperti itu. Sehingga kita menerapkan ada namanya salah satu terapi yang dimana plasma convalescent itu, jadi bagaimana orang yang sudah terjangkit kemudian sembuh, dia mendonorkan salah satunya imunitasnya kepada orang yang membutuhkan recovery dari COVID itu sendiri. Nah, di sini kami menggunakan blockchain untuk jadi supaya datanya terdesentralisasi dan transparan dan kemudian diharapkan itu akan jadi ada beberapa partai di situ yang seperti yang saya bilang sebelumnya ada pendonor, ada unit donor darah, ada penerimanya dan ada namanya sponsor di situ sehingga semuanya bisa saling sinergi untuk recovery dari COVID. Nah, test duct-nya yang kita gunakan apa? Ada namanya blockchain di sini. Ada blockchain-nya, ada front end-nya, ada API-nya untuk Gasura Graph-nya, terus kemudian wallet-nya otomatis untuk sebagai salah satu KYC ataupun digital identity kita menggunakan wallet, kemudian ada NGIG untuk web servernya seperti itu. Nah, yang kami akan bahas di sini adalah test duct-nya menggunakan blockchain terkait dengan solving antrima di blockchain itu sendiri. Nah, kenapa menggunakan blockchain? Blockchain itu salah satu teknologi kekinian ya, walaupun secara prakteknya masih banyak yang belum matang. Bisa dilihat bahwasanya ngebug dalam blockchain itu masih sangat banyak seperti itu. Bahkan dalam beberapa repo dari Ethereum sendiri sudah open issues, sudah tahunan, ada juga yang masih belum close di situ. Nah, blockchain itu cara kerjanya gimana sih? Blockchain itu sebenarnya distributed ledger. Jadi gampangnya begini, ketika ada sebuah komunitas rame-rame, kita gabung kepada sebuah node atau sebuah party, kemudian misalnya saya mau mentransfer uang ke si B, katakanlah seperti itu. Nah itu jumlahnya berapa, semua orang tahu, dan semua orang mengkonfirmasi itu dalam sebuah rantai blok. Jadi sehingga setiap transaksi itu
adalah akan menambah hash pada hash berikutnya, kemudian ketika dikonfirmasi dan begitu seterusnya itu ada ya, itu adalah konsep awal utama blockchain yang diinisiasi oleh Anonymous Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Nah, masalah di blockchain itu sendiri ada namanya trilema. Jadi blockchain itu security-nya ada, desentralisasinya ada, speed-nya ada. Nah, kebanyakan kita hanya bisa menyelesaikan dua dari sini. Ya kalau security-nya bisa dan speed-nya bisa, desentralisasi tidak ada. Kalau desentralisasi tidak ada, speed-nya tidak ada, ya security-nya juga acur seperti itu. Nah, kita ngomong-ngomong dulu mengenai masalah blockchain konsensus gitu kan. Nah, blockchain konsensus itu ada yang dua yang terkenal. Yang pertama adalah proof of work, yang kedua adalah proof of stake di situ. Di mana kalau proof of work itu ibarat kata paling gampangnya kita mengenal namanya Bitcoin. Nah, di setiap transaksi itu ketika mau diselesaikan dalam sebuah bloknya itu ada namanya miner di situ. Nah, di mana miner itu dia akan menggunakan computation power-nya untuk menyelesaikan sebuah blok. Kemudian miner itu akan menerima reward dalam berupa token misalnya. Ketika saya sudah menyelesaikan sekian transaksi, saya akan mendapatkan sekian BTC seperti itu. Itu paling gampangnya. Nah, ada lagi kedua namanya proof of stake, di mana proof of stake itu ibarat kata kayak nabung gitu kan. Proof of stake itu nabung, jadi dia nggak perlu namanya miner, tapi di situ ada namanya node validator gitu. Nah itu pembagiannya bagaimana? Jadi ketika ada sebuah transaksi, biaya transaksinya akan dibagi berdasarkan kepemilikan token dari sebuah sistem itu sendiri. Nah yang ketiga ada namanya practical Byzantine PBFT. Jadi kalau PBFT ini diturunkan dari Byzantine General Problem dari Microsoft Research. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan transaksi, tapi kita menggunakan not random ya 3FG 30%, not minimal harus confirm tambah satu, maka setelah itu transaksi itu bisa dilanjutkan secara lebih baik seperti itu, pasti langsung bisa terus. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan oleh para developer atau organisasi sebelumnya untuk melakukan scaling itu sendiri di situ. Nah, itu ada yang namanya hard fork gitu. Benar-benar membuat dari nol, ada lagi yang menggunakan forking. Forkingnya ada yang dari first layer, ada dari sharding dari Ethereum, ada juga yang menggunakan second layer, contohnya seperti bisa dilihat di sini. Ada namanya Trinity, Plasma di Ethereum, terus ada yang konsesinya diubah-ubah, ada yang distributed ledger-nya juga diubah-ubah seperti itu. Jadi ada banyaklah cara yang seperti itu. Nah, yang dilakukan di penelitian ini apa gitu kan? Kita tidak membuat dari application layer-nya, namun kita masuk kepada tahapan yang lebih basic di mana di protokol HTTP itu sendiri. Jadi idenya adalah bagaimana kita menerapkan HTTP 3 yaitu HTTP yang diinisiasi oleh Google di mana dia menggunakan quick protocol sehingga jadi nggak hanya TCP saja, tapi UDP juga berperan di sini sebagai salah satu scaling dalam HTTP itu sendiri. Harapannya bisa lebih cepat. Nah, kemudian dilakukan simulasi bahwasanya ini ada VM1, ada VM2, ada VM3 di situ kita menggunakan transaksi dari reforking dari Go Ethereum, yang mana yang satu lagi kita menggunakan direct transaction, yang kedua lagi kita menggunakan proxy yang diemulated, jadi kita emulated proxy supaya nanti dia bisa mensimulasikan bahwasannya koneksi antar tunneling antar VM ini menggunakan HTTP 3 protokol seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana di sini kan di hasilnya yang kita dapat bahwasannya menggunakan HTTP 3 itu ternyata malah lebih lambat seperti itu ketika pada saat kita terapkan pada sistem Ethereum itu sendiri. Tapi ada satu trade off di situ. Jadi secara round trip-nya akan lebih lama karena kita masih belum menghitung network overhead-nya seperti apa. Kemudian di sini bisa terlihat bahwasanya pakai loss-nya bisa diminimalisir sudah jadi 0, 0, 0 seperti itu. Nah, mungkin jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi proof of work-nya bisa tapi lebih slow, tapi ya itu trade off-nya 0% packet loss. Untuk kedepannya untuk development-nya kita harus mencoba untuk bagaimana kita optimisasi di application layer dan juga reduce di overhead network-nya.
Kurang lebihnya seperti itu. Monggo.